Juga sekarang ini kan lagi marak-maraknya kasus perempuan, Bu ya, perempuan dilecehkan, perempuan dianiaya segala macam. Bahkan terakhir ini kita lihat di internet di Riau sendiri ada seorang guru ngaji yang dianiaya anaknya. Nah, itu gimana tuh Bu menurut Ibu pandangannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yoga Putra di episode yang udah kesekian kalinya. Dan ini kita kembali mencoba ngobrol untuk bersama seorang senator hebat perempuan asal Riau. Dan ini merupakan kali keduanya kita bicara sama beliau di podcast Gaza Management ini. Dan eksklusif hari ini kita berada, podcastnya ada di kantor beliau langsung. Dan ini dia ada Ibu Misarti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya hari ini? Sehat, juga sehat. Alhamdulillah ya. sehat Bu ya. Gimana Bu kegiatannya hari ini, sibuk atau? Jadi kalau kegiatan hari ini saya memang baru kemarin ya sampai di Pekanbaru dari melaksanakan tugas di Jakarta. Kalau untuk kegiatan hari ini ya biasa karena memang ada di daerah banyak bertemu sama masyarakat, sama tokoh-tokoh juga dan memang sudah terschedule nih sampai malam. Nah, jadi mudah-mudahan ya kita ambil mengisi waktu ya, karena waktu tak akan mungkin berputar ya, waktu terus berputar dan tidak akan mungkin kembali ya. Betul. Jadi menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya gitu ya Gaya. Seharian kadang memang di sini Bu, di Masmur. Jadi ini yayasan ya, yayasan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua almarhumah ibunda Dr. Haja Maimunah Umar. Jadi kalau di Pekanbaru saya punya kantor ya, kalau pribadinya ya di sini. Karena kita yang akan membesarkan yayasan betul. Terus kantor kita kalau untuk DPD ada di Jalan Borobudur. Jadi itu kantor untuk Lembaga Dewan Perwakilan Daerah, kantor perwakilan namanya. Nah, di situ keempat anggota DPD yang mewakili Provinsi Riau berkantor di sana. Dan ini tahun terakhirnya di DPD Bu ya? Iya, tahun terakhir. Luar biasa ini salah satu senator dari Riau perempuan. Nah, ini dia Ibu Misarti. Ini kali keduanya Bu ya kita di podcast bicara. Pertama sama Sekar Bu ya, yang di Panam. Sama Sekar ya. Waktu itu kita bahas tentang Hari Ibu. Ya, betul. Dan, kedua kita juga udah pernah ketemu di MTC waktu talk show. Oh ya. Talk show Festival Musik Melayu. Betul. Nah, ini ketiga kita mau ngobrol lagi sama Ibu. Siap. Saya senang di mana ya Gaza Management ya. Gaza Management itu anak-anak muda. Jadi ini adalah ruang kreativitas anak muda dan saya support untuk ini. Oleh sebab itu ya silakan aja kalau ada anak muda yang lain juga gitu ya. Selain Gaza Management gitu ya yang ingin kita berbincang, karena semakin kita banyak mendengar, semakin banyak kita berbicara dan ngobrol bersama dengan ya mungkin tokoh, mungkin ulama gitu ya, mungkin ustadz dan ustazah begitu, pemimpin bangsa ini semakin banyak yang kita tahu dan kita berharap dari obrolan seperti ini akan melahirkan ya kebijakan, akan melahirkan aturan gitu ya yang tentu yang berdampak positif bagi masyarakat. Tapi yang kita salut juga dari Ibu Misarti ini kapanpun dihubungin dia tetap ngerespon. Karena walaupun, susah, silaturahmi itu susah. Betul. Jadi saya merasa betul bahwa saya bertemu dengan banyak orang, banyak manfaat yang saya dapatkan. Maka Allah mengatakan kalau engkau mau panjang umurnya, mau murah rezekinya, jalin silaturahmi. Nah, jadi saya selalu jalin, tapi memang kadang-kadang ya minta maaf juga. Kadang-kadang waktu rapat apa di telepon saya pasti nggak ngangkat gitu. Tapi kalau WA saya balas lah WA kalau walaupun kemarin kita dapat balasan Ibu balas WA kita juga
tengah malam juga dibalas juga sama karena ibu. waktu melihat WA-nya malam habis Iya. kegiatan. Jadi Betul, kalau udah selesai kegiatan baru sempat lihat WA, balas satu-satu. Ini grupnya aja lebih 100 Yoga. betul, betul. Nah, jadi itu kalau di grup kan itu hijau-hijau semua tuh. Kalau di WA, iya. Jadi ya kalau mau yang japri gitu, yang pribadi, personal gitu, pasti di bawah. Betul, Nah, betul. jadi saya runutnya ke bawah. Ya Bu, ini kita mau nanya-nanya sedikit Bu. Boleh. Kebetulan Ibu juga seorang perempuan, kita ingin nanya juga. Sekarang ini kan lagi marak-maraknya kasus perempuan Bu ya, perempuan dilecehkan, perempuan dianiaya segala macam. Bahkan terakhir ini kita lihat di internet di Riau sendiri ada seorang guru ngaji yang dianiaya anaknya. Itu gimana tuh Bu menurut Ibu pandangannya? Jadi sebenarnya permasalahan bullying, mungkin permasalahan kekerasan gitu ya, baik seksual maupun fisik dan mental, ini sebenarnya permasalahan kita semua. Betul. Jadi tentu terkait dengan kejadian-kejadian yang baru ini terjadi, kita tak boleh lepas memang dalam pembangunan negara kita ini, bangsa kita ini, kita nggak boleh lupa bahwa kita harus juga membangun mentalnya. Jadi mentalnya, karakternya ini harus jadi pembangunan, harus jadi fokus juga bagi bangsa kita dalam meletakkan kebijakan-kebijakan. Mengapa sekarang kekerasan itu semakin marak gitu ya? Yang pertama sebenarnya dulu juga ada. Tetapi dulu pada masa saya waktu SD gitu ya, masa saya masih SMP ya sekitar tahun 80-an begitu. Itu kalau guru marah ke saya itu takut sudah, takut. Betul. Jangankan kita untuk bentak ibu gurunya gitu ya, itu aja kita udah takut. Betul. Tapi yang sekarang dengan ya mungkin dengan kebebasan berekspresi, dengan undang-undang HAM juga gitu ya, bahwa seluruh masyarakat ini, seluruh manusia ini mendapatkan perlindungan terkait dengan hukum. Jadi kalau dia disiksa, dia bisa mengadu nih. Bisa mengadu. Mungkin atas dasar itu pula lah, maka sekarang banyak yang sudah berani untuk mengadukan itu. Kalau dulu guru marah ke kita, marah ke saya nih, saya ngadu ke papa saya, ke ibu saya kena marah. Kita yang malah dimarahin sama orang tua. Bukan guru yang dimarahin orang tua, tapi hari ini kan terbalik. Jadi sebenarnya ini PR kita semua lah, bahwa kita harus meletakkan bahwa perlindungan kepada diri kita itu perlindungan apakah itu untuk pendidikan, mendidik atau memang untuk kekerasan. Kalau hanya untuk mendidik, saya pikir ya wajar. Guru juga nggak akan menyiksa atau nggak akan marah ke anak, itu luar biasa ya. Kalau muridnya itu salah misalnya paling ditegur. Ditegur. Kalau dulu biasa tuh kalau terlambat itu apa? Gurunya itu benar. Gurunya tuh udah pegang penggaris yang panjang itu Yoga. Dari kayu itu. Yang dari kayu itu. Udah tangan kita tuh pada begini itu dipukul. Apa? Ini artinya punishment. Ini artinya hukuman terkait dengan kedisiplinan. Keteledoran siswanya. Baik itu disiplinnya, mungkin perilakunya, mungkin kesopanannya gitu ya. Dan juga kita lihat bahwa sesungguhnya ini kan berbanding lurus. Jadi adanya punishment, ada reward. Ya, jadi rewardnya juga harus diberikan kan. Jadi kalau siswa berprestasi diberi reward, diberi ucapan selamat oleh gurunya, oleh teman-teman kan seperti itu. Kalau yang melanggar ya harus diberikan punishment. Harus diberikan sanksi juga. Jadi kita yang harus bisa memilah mana yang sanksi itu membangun, mendidik untuk anak-anak kita, mana yang sanksi itu tidak mendidik. Nah, kalau yang tidak mendidik ya boleh kita angkat itu, kita diberi sanksi sesuai dengan aturan yang ada. Tapi kita sayangkan juga Bu ya, di sekolah-sekolah yang terjadi hal-hal seperti itu. Kemudian kalau menurut Ibu sendiri bullying ini bisa diatasi apa enggak? Bullying itu sebenarnya bisa diatasi, tetapi memang ya itu tadi, semua harus melakukan tugas dan fungsinya masing-masing. Jadi guru itu ada istilah ya Yoga.
Guru itu adalah pendidik yang digugu dan ditiru. Guru kencing berlari, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Iya. Artinya apa? Tutmuri handayani. Jadi guru itu adalah seorang contoh bagi anak-anaknya. Jadi kalau gurunya sudah memberikan contoh yang baik, etika yang baik, disiplin yang baik, gitu ya. Sudah melaksanakan tugas-tugasnya sebagai tenaga pendidik yang baik, gitu. Saya yakin anak-anak kita akan lebih sopan dengan guru-gurunya. Betul. Jadi sebenarnya kita kembali kepada diri kita, bahwa kita ini mempunyai tugas dan tanggung jawab apa. Jadi kalau guru melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya juga sebagai seorang guru dengan baik, seorang siswa dan siswi juga melaksanakan tugasnya dengan baik. Disiplin, tata tertib yang dibuat di sekolah dilakukan, dijalankan dengan baik, gitu. Nggak akan ada insya Allah bullying itu terjadi. Itu semua sama-sama harus menghargai. Betul. Ya, kita semua mempunyai hak bahwa semua kita harus mendapatkan pelayanan yang baik. Semua kita juga harus mendapatkan perlakuan yang baik. Itu kan penghargaan. Ya, betul. Dihargai. Jadi penghargaan dihargai sesama, gitu. Itu juga harus kita tumbuh kembali. Kalau orang tua yang apa gitu, Bu, anaknya dimarahin gurunya atau dimarahin balik sama orang tuanya ke gurunya malahan yang dilabrak sama orang tuanya, gimana menurut Ibu? Nggak ada orang tua yang nggak sayang anaknya. Betul juga ya. Betul. Ya. Jadi semua orang tua pasti sayang anaknya. Orang tua itu paling sedih kalau lihat anaknya nangis. Betul. Tetapi orang tua juga harus bisa memilah dong. Yang mana anaknya menangis karena kesalahannya, yang mana karena sayangnya orang tua, sayangnya seorang guru kepada siswanya. Jadi saya terus terang nih, ini diri saya ya. Saya kalau sampaikan kepada anak saya misalnya, ya dengan zaman sekarang ini mereka kan suka game. Betul. Ya, betul. Saya sampaikan, Bang, game itu nggak ada capeknya. Kita manusia, kita nih butuh tidur, kita butuh makan, butuh ibadah, kita butuh istirahat. Kalau kita tidak lakukan itu, kita pasti akan sakit. Jadi kadang-kadang orang bilang, Umi ini nggak tahu. Kan game tuh enak ya. Saya bilang sama anak saya suka game. Saya juga suka. Tapi ya Zuma misalnya, game-game yang begitu. Tapi itu saya main itu pada waktu yang saya lowong, kosong gitu. Betul. Hanya untuk mengisi waktu mungkin atau apa. Pokoknya sambil rekreasi kan. Kan game itu kan rekreasi. Betul. Intinya. Jadi saya sampaikan seperti itu. Dia bilang begitu. Umi ini nggak tahu. Umi paham. Umi paling tahu kalau game itu paling enak. Apalagi kalau udah dapet tuh. Dia nggak tahu tuh gamenya tembak-tembakan apa gitu ya. Habis itu udah naik level apa gitu. Habis itu sekali lagi saya bilang, Umi memberitahukan ini tanda Umi sayang. Kalau Umi tak sayang, Umi biarkan. Mau main dia, mau nggak pulang-pulang dia, mau apa biarkan. Itu tanda tidak sayang. Maka guru sayang kepada anaknya, menegur anaknya, itu tanda sayang. Nah, jadi para orang tua juga harus dapat memilah ya. Jangan pula nanti mentang-mentang anak ada menangis pulang-pulang, wah naik pula emosi ya kan. Kemarahin gurunya. Betul. Sementara dia nggak tahu apa permasalahan sebenarnya yang terjadi. Nah, jadi kita ya tahanlah emosi ya, karena kalau udah emosi itu setan pula yang datang kan. Jadi pikiran kita udah nggak jernih gitu kan. Jadi emang emosional ini, menjaga emosi ini ya perlu dilatih. Betul. Jadi harus dilatih ya. Sekarang ya makanya kita harus beristighfar katanya seperti itu. Jadi kita menjaga diri kita, menjaga emosi kita beristighfar bahwa oh ya Allah Maha Kuasa gitu. Kalau LGBT gimana, Bu? LGBT yang ada di sekolah. Terkait dengan LGBT itu penyimpangan. Jadi itu penyimpangan sesungguhnya. Jadi kita nggak boleh toleransi dengan LGBT itu. Kalau menurut Ibu yang salah siapa sebenarnya terkait LGBT di sekolah? Jadi gini, kalau terkait dengan LGBT itu, kalau kita lihat siapa yang salah, sebenarnya nggak ada yang salah. Karena itu memang manusia itu ada kok dalam Al-Quran yang dilahirkan dengan dua alat kelamin ya. Betul. Jadi dia pada saat dilahirkan seperti itu dia harus memilih. Dia mau pilih yang ini atau yang itu. Ya sesuai dengan ada aturan ya, sesuai dengan
di mana dia mengeluarkan air seni ya. Kalau dia mengeluarkan air seni dari kelaminnya laki-laki, maka dia laki-laki. Jika ke perempuan, maka dia perempuan. Oh, udah jadi ustazah nih kita nih ya. Udah jadi ustazah nih ya. Nah, jadi di situ ada Allah sudah memberikan tanda kepada kita bahwa ada yang seperti itu. Nah, jadi ada yang seperti itu. Sekarang bagaimana kita? Kita harus memutuskan. Jadi harus bersikap. Jadi kita harus memutuskan. Tadi itu, kalau kita ada yang seperti itu, kita harus memutuskan ke laki-lakinya apa ke perempuannya. Nah, jadi nggak bisa dua-duanya, di laki-laki macam perempuan, dia perempuan macam laki-laki. Habis itu kecenderungan dia sesama jenis, misalnya gitu kan. Kecenderungan dia sesama jenis itu ditoleransi, itu nggak. Kalau itu nggak bisa menurut saya. Karena kita sudah harus menentukan kemana sikap kita. Jadi ya terkait dengan LGBT ini tentu peran lingkungan ya. Peran lingkungan sangat berpengaruh bagaimana perkembangan anak-anak kita. Nah, jadi baik itu lingkungan di rumah maupun lingkungan di sekolah atau di lingkungan masyarakat gitu. Betul. Dan sekali lagi kita tidak, ya saya terus terang terkait dengan ini kita perlu berikan berikan semacam tuntunan gitu ya, harus memberikan sosialisasi bahwa mereka harus kembali hidup normal. Oh, ini maaf nih, kalau di sekolah ya begini nih. Karena di sekolah kedengeran ada bel ya kan. Gitu Bu ya. Terkait LGBT, apalagi di Pekanbaru dengar-dengarnya ada juga Bu ya komunitas-komunitas LGBT. Ya, kemarin saya pada saat ada penggerebekan ya, yang di hotel yang jalan di mana itu, di Jalan Pepaya apa di mana Sukajadi gitu, terkait dengan LGBT ini. Saya berinisiatif bersama dengan organisasi Muslimat Al-Wasliyah Provinsi Riau. Waktu itu Ibu turun langsung? Turun langsung? Ya, jadi kita melaksanakan sosialisasi semacam parenting. Oh gitu. Jadi saya melihat bahwa, waduh, ini sudah terjadi di Riau, ini masalah kita nih. Betul. Jadi ini harus kita ambil langkah nih, nggak boleh diam. Dan hanya kita mengatakan, aduh kita prihatin dengan ini, habis itu kita diam, nggak boleh. Kita harus mengambil langkah. Apa yang saya lihat pada saat itu, waduh ini harus diberikan pemahaman yang baik kepada orang tua. Karena lingkungan anak-anak itu selalu berada bersama lingkungan keluarganya kan lebih lama gitu ya. Dan mereka ditegur oleh ibunya mengerti bagaimana anaknya gitu ya, lebih detail gitu, itu ibunya. Maka saya bekerja sama dengan Muslimat Al-Wasliyah melaksanakan parenting itu. Jadi di mana kita mengajak 3 elemen. Yang pertama pemerhati lingkungan. Jadi kita bawa pemerhati lingkungan, yang kedua kita bawa dokter, yang ketiga kita bawa pemerhati lingkungan ini sosiolog ya. Habis itu kita bawa dokter, dan yang terakhir kita bawa ustazah. Ustazah Puan Wirna pada saat itu, karena beliau juga ketua wanita Muslimat Al-Wasliyah. Jadi kita bawa itu dan kita adakan seminar bersama dengan orang-orang tua, agar apa? Orang tua tuh paham bahwa oh ya ternyata LGBT penyimpangan. Betul. Jadi penyimpangan ini nggak boleh ditoleransi. Kita harus melihat bagaimana sikap anak-anak kita yang berubah. Jadi kita harus peduli, kita harus perhatikan. Kalau orang tuanya tidak peduli dengan perubahan sikap anaknya, ya kita takut ya semakin menyebar, semakin meluas LGBT dan penyimpangan ini. Dan faktor keluarga paling penting. Paling penting faktor keluarga. Kalau menurut Ibu LGBT bisa diobati? Lingkungan saya pikir. Jadi saya pikir lingkungan yang harus kita bawa untuk bisa dia berubah normal. Karena kadang-kadang dengan kita memberikan toleransi kepada mereka, dia merasa itu hal yang biasa. Dan akhirnya dia membawa yang lain juga. Dan ini berpengaruh sangat tidak baik. Iya, betul. Jadi memang lingkungan saya pikir. Jadi lingkungan juga harus, orang-orang sekitar kita juga harus respect ya. Harus peduli ya. Harus peduli dengan yang begitu ya, boleh memberikan teguran misalnya sesama teman gitu, melihat ada yang menyimpang begitu, teman ngasih tahu dengan caranya. Kalau narkoba gimana Bu?
Waduh, narkoba. Ini kalau permasalahan-permasalahan sosial ya banyak memang ya terjadi ya. Jadi sekali lagi memang kebijakan-kebijakan harus kita tegakkan. Jadi jangan kata orang tumpul di bawah, tumpul di atas, runcingnya ke bawah gitu. Jadi terkait dengan narkoba. Jadi narkoba ini memang di Pekanbaru ya, apalagi juga ya di Riau, di Pekanbaru, karena kita ini provinsi yang berbatasan ya, berbatasan dengan Sumatera Utara, kita berbatasan dengan negara tetangga, Malaysia, gitu ya. Habis itu ini juga menjadi arus jasa orang dan jasa lewat lintasnya di Pekanbaru dan di Provinsi Riau, tentu Pekanbaru menjadi target. Betul. Nah, jadi terkait dengan narkoba ini sekali lagi ini harus kita berantas. Jadi siapa yang memberantasnya? Kita semua. Kita semua. Nah, terus ya tadi saya sampaikan ya kita berharap kepada penegak hukum dapat memberikan hukuman yang setimpal juga. Terkait dengan mungkin bandar-bandar narkobanya gitu ya. Habis itu kita semua juga ya sekali lagi tadi kita peduli. Jadi kalau apalagi adik-adik mahasiswa ya, saya lihat tuh ya kalau di kampus gitu ya. Jadi teman-teman adik-adik mahasiswa jangan diam, ayo ambil peran. Ambil peran itu, sosialisasikan bahayanya narkoba itu, baik bagi dirinya, mentalnya, otaknya gitu ya. Apalagi bagi orang banyak, kan banyak kejadian sekarang ini. Betul. Duitnya udah nggak ada, dia sudah kecanduan, habis itu ngelem. Bener kan? Betul. Udah duitnya beli lem itu aja nggak ada, akhirnya mencuri, bener kan? Mencuri, kriminal ya dia. Akhirnya kriminal. Dan ini bukan untuk siapa-siapa, untuk mereka sebenarnya. Betul. Jadi kita memang memberikan penyadaran itu. Dan sekali lagi peran dari lingkungan sosial ini sangat penting ya untuk menjaga itu semua. Iya. Lalu kedepannya Ibu mau gimana nih Bu? Selesai dari DPD? Oh siap. Apa mau istirahat dulu atau tetap berjuang lagi di jalan yang lain atau gimana? Ya. Ada poster ya, kalimat di situ ada foto Ibu, di sampingnya ada tulisan ada apa dengan Miss Ardi. Nah, ini gimana nih Bu? Siap. Wakil wali kota dan mudah-mudahan dengan sentuhan kepemimpinan seorang perempuan yang memang selama ini nggak pernah ya Pekanbaru itu dipimpin oleh seorang perempuan. Berarti Ibu ini pertama Bu ya? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan.